Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Filariasis terdengar awam bagi masyarakat kita. Kementerian Kesehatan menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2022, jumlah penderita kaki gajah atau filariasis di Indonesia mencapai 8.635 orang. Para penderita filariasis tersebut tersebar di 236 kabupaten atau kota di 28 provinsi. Lalu, apakah filariasis dapat menular? Bagaimana upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bebas dari filariasis? Kita akan memperbincangkannya dalam Discuss bersama SPPD Divisi Tropical Medicine RSUP Dr. Sarjito, Dr. Alindina Anjani, SPPD, dan anggota ID Bantul, Dr. Rina Juwita, SPPD. Penyakit kaki gajah atau filariasis terdengar awam bagi masyarakat kita. Kementerian Kesehatan menyebutkan, berdasarkan data yang dihimpun pada tahun 2022, jumlah penderita kaki gajah atau filariasis di Indonesia mencapai 8.635 orang. Para penderita filariasis tersebar di 236 kabupaten atau kota di 28 provinsi. Dalam hasil analisis situasi filariasis nasional tahun 2022, Kemenkes mendapati 5 daerah dengan kasus filariasis tertinggi, yakni di Papua sebanyak 3.629 kasus, Papua Barat 620 kasus, NTT 1.276 kasus, Aceh dengan 507 kasus, dan Jawa Barat dengan 424 kasus. Penyakit filariasis memberikan dampak yang bersifat menahun. Apabila tidak mendapatkan pengobatan yang benar, maka dapat memberikan dampak seumur hidup berupa pembesaran kaki, lengan, kantong buah zakar, payudara, dan alat kelamin, baik perempuan ataupun laki-laki, yang memberikan dampak psikologis bagi penderita atau keluarganya. Untuk itu, penyebaran filariasis harus dihentikan penyebarannya agar semakin tidak banyak individu yang terjangkit penyakit kaki gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang Sobat Sehat di Discuss Podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang tentunya podcast ini dipersembahkan untuk Sobat Sehat dan juga masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya promosi, edukasi, dan juga sosialisasi terkait dengan berbagai permasalahan kesehatan dan juga pelayanan kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Sehat bersama saya Zahra Khairunisa, kita akan kembali belajar dan juga kembali membahas mengenai suatu topik ini Sobat Sehat, yang mana topik ini terkait dengan penyakit
Dan juga ini mungkin penyakitnya kalau saya sebutkan namanya begitu ya Sobat Sehat, pasti Anda kurang familiar, yakni penyakit filariasis. Nah, bagaimana Sobat Sehat? Kira-kira masih kurang familiar ya? Tapi kalau saya sebutkan mengenai kaki gajah, penyakit kaki gajah, tentu Anda juga sudah familiar dengan nama tersebut. Nah, di kesempatan kali ini bersama dengan dua narasumber kita akan membahas lebih lanjut dan juga lebih lengkap lagi terkait dengan penyakit filariasis atau juga yang biasa kita kenal dengan penyakit kaki gajah. Nah, di diskus kali ini sudah hadir dua narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Rina Juwita, spesialis penyakit dalam, yang juga anggota dari Ikatan Dokter Indonesia atau IDI wilayah Bantul. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, siap untuk berbagi ilmu lagi ya dokter ya. Dan juga selain dokter Rina, Sobat Sehat, juga hadir Dr. Alindina Anjani, spesialis penyakit dalam yang merupakan perwakilan dari Divisi Tropical Medicine RSUP Dr. Sarjito. Assalamualaikum Dr. Alin. Kabar baik dokter? Baik. Alhamdulillah. Nah ini ya Sobat Sehat, karena sudah hadir dua narasumber kita di kesempatan kali ini, yang mana kita akan membahas ini dokter terkait dengan penyakit filariasis. Ini kalau berbicara tentang filariasis sendiri namanya mungkin jarang terdengar. Tapi kalau kita menyebutkan kaki gajah, nah itu pasti masyarakat sudah langsung di benaknya sudah muncul dong gambaran tentang penyakit kaki gajah sendiri. Nah tapi tentunya kita perlu tahu sebetulnya penyakit filariasis ini yang seperti apa ini Dokter Rina? Ya, jadi Mbak Zara, penyakit filariasis itu penyakit yang disebabkan karena parasit cacing. Ya. Jadi dia penampakannya itu, jadi kakinya jadi bengkak seperti itu ya. Karena ada sumbatan di kelenjar limfanya, kelenjar getah bening, sehingga terjadi pembesaran di situ. Nah, cacing ini yang kemudian bisa ditularkan oleh nyamuk. Nah, jadi urusannya dengan vektor lagi ya. Jadi Indonesia itu kan memang karena negara tropis, mudah nyamuknya banyak, jenisnya juga bermacam-macam. Nah, untuk filariasis ini nyamuknya yang bisa menyebarkan cacing filariasis ini, filaria ini ya. Jadi dia ada parasitnya itu bisa Wucheria bancrofti, terus kemudian Brugia malai, namanya keren-keren ya. Tapi ini nama cacing. Berbahaya. Nah, terus nyamuk yang bisa membawa parasit ini itu bisa nyamuk Aedes ya, Aedes itu bisa, terus kemudian Anopheles itu juga bisa, kemudian nyamuk Culex yang biasa di rumahan juga bisa. Nah ini yang tiga nyamuk ini yang kemudian bisa membawa parasit tersebut, sehingga dari orang yang punya, jadi dia ada kenapa dia bisa muncul, dia bisa tersebar karena ada orang yang memiliki parasit di tubuhnya. Kemudian nyamuk itu menggigit dan membawa larvanya, kemudian menggigit orang yang sehat. Nah itu yang kemudian larvanya tularkan. berpindah begitu ya dok ya? Betul. Nah itu yang kemudian terjadi pada filaria ini. Cacing filaria ini cacingnya halus, kecil ya. Kalau dia ada bentuknya macam-macam. Jadi tidak melulu menyumbat di kelenjar getah bening, tapi juga bisa menyumbat di bawah kulit, bisa juga di rongga-rongga tubuh gitu ya, terutama rongga perut ya. Tapi itu yang menyumbat di rongga perut itu biasanya di luar negeri, di Afrika, di negara-negara yang sama tropis ya, mungkin panas juga gitu ya. Jadi memang penyakit ini ditularkan karena adanya vektor tadi. Ada vektor. Kalau di Indonesia sebenarnya masih banyak kasusnya. Jadi ini termasuk kasus penyakit infeksi yang terlupakan ya, terabaikan. Jadi mungkin karena memang dia tidak membuat seseorang yang mengidap itu kemudian meninggal ya karena penyakit ini, tapi cacat ya, kecacatan ya. Otomatis kalau orang dengan tadi kaki gajah, kalau bahasa ngetrennya ya,
ya akan sulit untuk berjalan, dia akan sulit untuk melakukan aktivitas ekonomi ya. Betul. Belum lagi biasanya terus ada stigma, wah gitu ya. Biasanya di Indonesia kayak gitu ya. Nah kalau di Indonesia sendiri yang angka yang paling banyak masih didominasi di wilayah timur, ya, timur Indonesia. Ada sih di Jawa Tengah itu masih ada, tapi angkanya sudah tidak banyak. Yang paling tinggi masih di Nusa Tenggara Timur, terus Papua. Ya semoga di Jogja sudah eliminasi, juga tidak ada lagi kasus ya. Jadi karena sebenarnya parasit ini yang kemudian kalau ada orang yang mengidap perpindahan penduduk gitu ya. Jadi misalnya dia pergi ke Papua atau pergi ke NTT, kemudian di sana digigit tertular, nyamuk gitu ya, Dok, digigit nyamuk misalnya seperti itu. Jadi yang dia bawa nggak cuma malaria, bisa juga dia bawa filaria, bisa juga dibawa penyakit-penyakit yang mungkin masih ada. Jadi sehingga memang perlu sekali untuk diketahui ya. Jadi biar semua tahu dan bisa mencegah gitu. Oke. Baik, ketika membicarakan mengenai wilayahnya atau daerahnya ini ya dokter ya, karena kan tadi disebutkan bahwa sebetulnya banyaknya ini di daerah timur begitu. Yang saat ini. Yang saat ini, tetapi tentunya kita yang berada di wilayah Pulau Jawa itu juga tidak boleh kemudian abai begitu ya. Gitu. Baik, nah ini sebetulnya apakah kemudian dipengaruhi oleh iklim daerah tersebut atau bagaimana sih dok ini? Benar, jadi di sana yang jelas endemis ya, masih endemis, sehingga bisa jadi orang yang mengalami sakit ini itu nggak bergejala. Jadi bisa jadi dia biasa aja gitu, tapi kemudian ada larva di dalam badannya, ada cacing tersebut ya, dia golongan nematoda. Jadi cacingnya itu tidak tampak wujud langsung gitu, bisa jadi nggak ada gejala khas, bisa jadi karena itu endemis. Tapi dia punya larva di dalam badannya. Jadi kalau misalnya dia tergigit nyamuk, terus nyamuknya menyedot larvanya si filaria itu, dan kemudian itu bisa juga menularkan. Nah, sehingga kalau di sana selain karena endemis, terus yang kedua itu juga disebabkan karena angin ya. Jadi nyamuknya itu kan kalau anginnya kenceng atau terbawa bisa, atau ada kelembaban tertentu yang kemudian membuat si nyamuk tersebut mudah berkembang biak. Karena memang nyamuk yang mentransmisikan penyakit ini bukan nyamuk yang khusus seperti halnya malaria misalnya ya. Malaria itu kan ada Anopheles ya, walaupun Anopheles sendiri punya banyak sekali jenisnya keluarganya lagi ya? Gitu. Ada yang di rawa-rawa namanya misalnya apa gitu, Syndaicus, Anopheles syndaicus. Terus kemudian ada yang di perkotaan ada namanya beda lagi. Nah, sementara si filaria ini dia bisa dengan segala jenis Anopheles itu ada 10 jenis, 10-10-nya bisa bawa filaria. Gitu. Terus kemudian kalau Aedes itu dia juga bisa, kita punya Aedes aegypti yang bawa DHF. Dia juga bisa bawa ini, bisa bawa. Jadi dia bisa dibawa oleh siapapun gitu, oleh nyamuk apapun. Nah, jadi memang kuncinya adalah di orang yang memiliki parasitnya ini. Nah, gitu. Jangan sampai kemudian akhirnya ada nyamuk yang menggigit orang tersebut dan gitu. Kemudian membawa parasitnya ke orang lain. Gitu. Baik, tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh Dokter Rina bahwasanya ketika orang ini terserang ataupun juga mengidap filariasis, terkadang tidak ada gejala yang nampak. Nah ini mungkin boleh ini ke Dokter Alin. Sebetulnya kalau gejala filariasis sendiri yang bisa kita lihat itu yang seperti apa dok, gejala-gejalanya? Tadi kan beberapa ada yang tidak ada gejalanya, tapi ada beberapa kasus tertentu di awal terinfeksi filaria ini bisa timbul seperti demam. Jadi demamnya mungkin naik turun terutama setelah beraktivitas. Ini nanti kalau orangnya kecapean mungkin demamnya baru muncul seperti itu. Mungkin bisa berulang beberapa hari. Nah kemudian dia bisa mungkin istilahnya sembuh sendiri, atau kemudian nanti dia bisa berlanjut jadi filariasis yang kronis atau menahun. Nah biasanya kenapa bisa timbul karena tadi kan di saluran getah bening. Nah di situ dia akan menimbulkan peradangan, kemudian salurannya menjadi rusak, tersumbat, akhirnya timbul bengkak. Nah bengkaknya tadi
bisa sesuai dia merusaknya di mana. Jadi mungkin ada yang di lutut ke bawah, ada yang mulai dari paha ke bawah, di kelamin, kemudian mulai ketiak jari tangan, atau di dada, di payudara seperti itu. Baik, jadi sebetulnya titik-titik peradangannya atau bengkaknya itu nggak cuma di kaki ya dok ya? Jadi dia itu bisa mengenai kelenjar kan kelenjar getah bening di seluruh tubuh. Yang paling sering itu di ketiak, di aksila itu sama di limpat paha. Jadi dia ada jenis-jenis tadi yang saya bilang Wucheria itu. Jadi nanti kalau punya anak jangan dikasih nama Wucheria makroki. Walaupun namanya bagus tapi lebih baik dihindari begitu ya dok ya? Ya, terus jadi kalau misalnya dia dominannya dia menginfeksi di bawah gitu ya, di skrotum kalau pada laki-laki, di kelaminnya, kemudian atau bisa juga yang Malai itu dia lebih dominan di payudara misalnya, bisa saja terjadi. Jadi memang masing-masing parasit itu dia punya kekhasannya. Ya. Kalau di Indonesia yang paling sering kita temukan ya dua itu. Dua Wucheria dan yang Malai. Ya. Baik. Dan kemudian terkait dengan demam tadi nih Dokter Alin, ketika seseorang kemudian digigit oleh nyamuk yang membawa parasit tadi, itu sebetulnya demamnya langsung bisa terjadi di hari yang sama atau ada jangka waktunya dokter? Ya, mungkin ada jangka waktunya, mungkin tidak langsung, tapi biasanya tidak terlalu lama jedanya antara tergigit kemudian parasitnya masuk dengan timbul gejalanya. Tapi karena ini kan sifatnya menahun ya, jadi biasanya butuh beberapa kali paparan infeksi. Ya, jadi nggak langsung terus jadi ini. Lagi mungkin kalau tinggalnya tidak di daerah endemis tadi mungkin, jadi butuh waktu untuk beberapa kali sampai menyumbat ya. Baik. Tapi kalau berarti kalau hanya sekali digigit itu belum bisa tentu. Jadi belum tentu. Baik. Jadi kalau si filaria itu masuk ke badan, itu kan seseorang itu bisa, larvanya itu bisa tumbuh, bisa membesar itu kan dia dalam waktu sampai 5 minggu gitu ya. Tapi kalau misalnya dia, namanya kita kan kalau ada parasit mesti daya tahan tubuh kita bekerja. Kalau misalnya bisa tidak kemudian menimbulkan atau tidak sampai membesar dia, karena memang ini prosesnya agak lama. Itu bisa selesai gitu. Tapi kemudian tadi kalau ternyata terus masuk lagi, tergigit lagi gitu ya. Dia bisa daya tahan tubuhnya juga. Dan filaria itu atau parasit itu bisa bertahan sampai bertahun-tahun, 5 tahunan bisa sampai dia bertahan di tubuh. Sehingga kan memang prosesnya itu panjang gitu ya. Prosesnya kronis. Tapi fase akutnya tetap dia demam, terus muncul pembesaran kelenjar getah beningnya itu di lipat paha dan di ketiak gitu ya. Yang paling sering 2 itu. Kadang kalau dia mengalami peradangan dia bisa sampai bernanah dan pecah gitu. Itu. Nah, demam ini mungkin kalau bagi kita sebagai orang awam begitu ya dok ya, apalagi sebelum mendengar penjelasan tentang filariasis, kita berpikirnya demamnya adalah demam yang demam biasa. Apalagi kalau tadi kemudian demamnya bisa hilang. Kemudian kita juga berpikirnya udah sehat lagi, tapi ternyata demam lagi. Nah, itu berarti ketika sudah mulai ada demam yang kok terjadinya berulang-ulang, itu sudah harus waspada filariasis begitu ya dok ya? Ditambah dengan gejala pembesaran kelenjarnya itu. Baik. Dan untuk pembengkakan sendiri itu membutuhkan waktu berapa lama itu dokter? Ya itu, jadi kalau misalnya dia bisa sampai 5 minggu ya. Di awal itu dia bisa muncul langsung. Maksudnya dari sejak masa inkubasinya itu dia kan bisa berulang-ulang ya, gigitan berulang-ulang. Tapi paling enggak dia sampai 2 sampai 5 hari itu bisa menimbulkan gejala demam tadi. Tapi dia bisa proses siklusnya itu kan dia larvanya membesar jadi L1, L2, L3 gitu ya. Jadi dia ukurannya kalau kayak kita bayi terus balita gitu, terus kemudian jadi anak PAUD gitu ya misalnya gitu. Nah, itu dia nanti yang dibawa sama nyamuknya itu yang L3. Yang udah
di tubuh parasit, di tubuh inangnya orang yang sudah punya parasit itu, terus kemudian dibawa sama nyamuk itu L3, kemudian dia di dalam tubuh nyamuk dia juga Masih berkembang. di dari perut, terus kemudian dia masuk ke liur lagi. Nah itu dia perkembangannya sampai kemudian dia kalau gigit itu dia masih memasukkan kumannya parasitnya itu. Nah itu 2-5 hari seminggu lah kurang lebih itu dia bisa menimbulkan gejala, ditambah dengan adanya benjolan tadi, benjolan di ketiak, di kelenjarnya ya, kelenjarnya, benjolannya bisa jadi kemudian pada beberapa kasus dia jadi bernanah seperti itu, mengeluarkan cairan atau apa ya bahasanya kita nyebutnya limfadenitis, jadi kayak meradang atau limfangitis. Kemudian dan itu akan bisa selesai, bisa demamnya selesai, nanti muncul lagi bisa, atau kemudian itu bisa menyumbat dari kelenjar getah beningnya. Kalau udah menyumbat berarti udah mulai pembengkakan. Karena kan yang menyumbat itu kan filaria yang mati ya. Justru malah filarianya yang mati itu bisa menyumbat. Nah, kalau yang masih itu yang meradang, yang membesar seperti itu. Jadi dia kulitnya nanti jadi menebal ya. Jadi menebal seperti itu. Siap. Nah, kemudian ini Dokter Alin, kalau berbicara mengenai tadi yang demamnya kemudian berulang dan juga ada gejala lain seperti nantinya juga kemudian ada peradangan di bagian lipatan ketiak ataupun paha. Nah, itu sudah tanda-tanda yang kemudian pasien ini harus segera dibawa ke dokter, atau baiknya sebelum sampai ada gejala tersebut memang harus dibawa ke dokter dulu gitu. Mungkin karena kita tinggal di daerah tropis ya, jadi banyak sekali penyebab demam. Jadi mungkin kalau misalkan demamnya sudah lebih 3 hari itu segera diperiksakan saja. Mungkin ketemunya bukan filaria tapi yang lain juga bisa. Jadi lebih baik waspada aja. Kalau demamnya lebih dari 3 hari sudah bisa diperiksakan. Dan ketika diperiksakan itu nanti kalau dari tenaga medisnya sendiri nanti melakukan pemeriksaannya seperti apa untuk menentukan bahwa itu apakah filariasis atau bukan begitu? Biasanya ada ditanya jawab seperti itu, digali mungkin habis pergi kemana atau misalnya gejalanya timbul apa saja, kemudian nanti ada pemeriksaan fisik, mungkin nanti dicari kelenjar-kelenjarnya tadi ada pembengkakan atau tidak, kemudian nanti biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan lab. Pemeriksaan lab ini berarti seperti pemeriksaan darah begitu atau bagaimana ini? Ya biasanya pemeriksaan darah diambilnya nanti setelah malam hari ya, jadi sekitar jam 10 malam, karena yang kita cari itu nanti ada mikrofilaria atau anaknya dari cacing dewasa, kan dia nanti akan dari jaringan saluran limfa itu dia akan pindah ke darah. Nah, nanti mikrofilarianya itu yang akan dicari. Jadi nanti ada pemeriksaan itu yang nanti digunakan untuk menegakkan diagnosis. Dan itu pemeriksaannya hanya dilakukan 1 kali atau berulang kali? Karena mungkin siapa tahu ini dok, di awal belum ketemu gitu ya? Mungkin bisa dilakukan serial atau pengulangan gitu. Jadi mungkin bisa 3 hari tiap malam nanti dicek darahnya. Dan itu memang harus dilakukan di malam hari begitu ya dok? Siklusnya dia, siklusnya si cacingnya itu memang ininya dia masuk ke darah itu ketika di malam hari. Di malam hari. Makanya kalau misalnya dia juga ada yang siang, ada yang malam, itu tergantung tipe di daerahnya tersebut tuh apa gitu. Tapi kalau yang di daerah Indonesia itu banyak memang yang malam hari, yang tipe nokturnal namanya. Baik. Jadi kalau kita ambilnya siang, ya nggak ketemu, dia lagi ngendon di dalam, nggak kelihatan. Dia di dalam kelenjar getah beningnya gitu. Tapi kalau di darah kita ngambilnya pas malam hari. Dan juga kemudian kalau memang ternyata ini dari pasien sudah ditemukan ternyata di dalam pemeriksaan tersebut ini sudah ditemukan mikrofilarianya. Itu kemudian penanganannya seperti apa dokter? Jadi biasanya kalau memang ada positif ditemukan filarianya gitu ya,
kita kan kasih obat. Nah itu dia obat parasitnya itu yang harus kita kasihkan ke DEC, diethylcarbamazepine itu, terus kemudian ditambah dengan albendazole. Nah sebenarnya ini kan sifatnya kuratif ya, mengobati. Jadi beberapa tempat itu kalau yang di daerah endemis kita sudah untuk menghilangkan parasit, menghilangkan bukan orangnya yang dihilangkan tapi parasitnya di orang tersebut, di orang di masyarakat itu biasanya juga akan diberikan kayak profilaksis, jadi pencegahan untuk biar atau istilahnya kayak intervensi untuk menghilangkan atau mengeliminasi dari parasit tersebut. Jadi DEC itu juga bisa diberikan pada daerah-daerah yang endemis. Misalnya kalau di Indonesia itu daerah yang tadi ya yang tinggi banget nih angkanya seperti NTT itu pernah dilakukan pemberian DEC terus kemudian dilanjut dengan albendazole 400 mg itu setiap tahun selama 5 tahun. Baik. Nah untuk menghilangkan parasitnya nah, seperti itu. Nah sehingga biar tidak ada lagi parasit. Jadi mungkin slogannya tidak ada parasit di antara kita. Jadi biar benar-benar clear. Jadi orang yang membawa parasit itu parasitnya hilang. Jadi tidak lagi bisa kalaupun digigit nyamuk dia tidak membawa terbawa. Nyamuknya nggak bawa apa-apa begitu. Baik. Dan kemudian kalau untuk filariasis sendiri ini sebetulnya bisa menyerang di usia berapa ini dok? Untuk pasiennya sendiri? Oh, anak-anak juga bisa kok. Cuman sampai umur tua ya, sampai tua bisa. Jadi dia memang karena penyakitnya penyakit tropis ya, kayak malaria juga gitu. Jadi kayak DBD juga gitu. Jadi kalau selama masih terbawa oleh diinfeksi oleh nyamuk ini bisa saja terinfeksi pada orang tersebut gitu. Tapi biasanya kalau kita menemukan gitu ya di lingkungan terdekat kita justru yang terkena kaki gajah itu yang misalnya udah kelihatan bengkak itu tuh yang udah dewasa begitu. Nah ini apakah kemudian memang ada alasannya begitu? Kenapa kok yang terlihat ataupun yang sudah kemudian sampai bengkak ini justru yang dewasa bukan yang anak-anak begitu? Jadi kalau Dr. Alin mungkin mau nyampein karena tahunan tadi prosesnya. Ya, prosesnya kronis. Mungkin anak-anak juga kondisi apa ya namanya kok kena tapi dia tidak langsung bergejala bengkak gitu ya. Terus butuh waktu. Jadi filaria itu kan bertahan sampai 5 tahunan. Dia bertahan di situ gitu ya. Bisa 5 tahun lebih mungkin kalau pada kondisi yang endemis. Jadi dia bisa mengalami kekronisan gitu. Jadi baru setelah lama kemudian terjadi kaki gajah tadi, sumbatan yang menyebabkan terjadinya limfa edem ya kalau bahasanya kita nyebut kelenjar limfanya yang kemudian tersumbat rusak seperti itu. Jadi nggak langsung rusak di awal gitu. Jadi mungkin ya selesai bisa atau setelah berapa tahun baru kelihatan begitu. Itu. Oke. Nah, di antara jangka waktu yang panjang ini dokter untuk Dokter Alin begitu. Ini apakah kemudian tidak ada ciri-ciri khusus begitu? Oh, ternyata anak ini selama ini ada nih gejala filariasisnya begitu. Tentunya bengkak itu kan tidak langsung bengkak besar gitu ya. Jadi mungkin bengkaknya bisa mulai terlihat. Biasanya kan hanya satu sisi. Kalau misalnya tapi kalau misalnya kena dua-duanya nanti berarti bengkaknya di kanan sama kiri. Tapi biasanya lebih ke arah salah satu sisi saja. Nah itu biasanya kita lihat kalau misalkan anak kecil ya kita lihat berarti sudah mulai ada pembengkakan. Jadi kalau misalkan ada bengkak cuma sebelah, tidak ada habis jatuh atau habis kena apa gitu ya, mungkin perlu waspada di situ. Nah bengkaknya itu kira-kira ke arah mana? Dan ini bengkaknya ada ciri tersendiri nggak sih dok? Ketika ini bengkak filariasis dan yang bengkak karena penyebab lain begitu? Ya mungkin kalau bengkaknya di awal ya dia belum terlalu kelihatan bedanya ya, mungkin kulitnya masih halus gitu. Kalau misalkan bengkaknya sudah lama biasanya nanti kulitnya itu menebal, kemudian pori-porinya jadi terlihat lihat lebih lebar seperti itu, seperti kulit jeruk mungkin ya di awal-awal. Nah nanti dia lama-lama karena dia itu menebal, otomatis kan kemampuannya untuk pertahanan infeksi atau pertahanan tubuh kan jadi rendah, jadi nanti bisa mudah terinfeksi
jamur ataupun bakteri. Jadi biasanya timbulnya jadi keras seperti itu kalau misalnya bengkaknya ini, kemudian nanti ada tanda-tanda infeksi kalau misalkan tidak dijaga kebersihannya gitu. Oke, kalau tadi memang sudah kemudian bengkak, nah ini kan juga ada penanganan khususnya begitu ya dokter ya, terkait dengan bagaimana kemudian nanti kita merawat kulit yang sudah membengkak. Nah ini kalau sudah terjadi ini, sudah terlanjur sampai bengkak, ini penanganannya apakah kemudian beda juga ini dokter? Kalau sudah mengalami limfaedem biasanya kan memang ada gejalanya itu, misalnya kita pembekaan, terus kemudian kulitnya jadi kasar ya, terus ada apa ya, lapisan tebal, jadi kayak keras gitu di bagian luarnya. Nah itu kalau kemudian tidak dicegah itu akan mudah mengalami infeksi. Mengalami infeksi karena kan memang jadi sirkulasinya jadi tidak bagus ya. Kering, jadi apa ya namanya, karena tidak lentur lagi lah bahasanya. Nah biasanya kalau ada pembekakan, biasanya kita kan sebenarnya kalau limfaedem itu bagaimana cara untuk melancarkan kembali kelenjar limfanya. Kalau misalnya memang dia karena apa? Ya kan limfaedem itu tidak selalu karena penyakit ya. itu. Bisa juga karena penyebab yang lain, bisa juga terjadi limfaedem. Nah, pada prinsipnya limfaedem itu bagaimana agar tidak terjadi sumbatan yang berat. Kalau penyebabnya karena parasit, berarti parasitnya harus dihilangkan. Kalau penyebabnya itu karena memang ada infeksi atau ada sesuatu yang menyumbat yang lain, nah penyebab itu yang harus dihilangkan juga gitu. Nah terus untuk kulitnya dilakukan kayak semacam pemberian stocking ya. Jadi ada untuk membuat tidak terlalu besar gitu. Jadi ada menekan dia kan. Jadi dia biar menekan dan kemudian sehingga tidak terjadi pembesaran karena sumbat itu. Nah, tetapi kalau prinsipnya adalah kita mengatasi penyebab utamanya itu apa ya, antara lainnya. Kalau ada juga tindakan pembedahan, tergantung di mana sumbatannya itu, di mana itu bisa dilakukan pembedahan. Itu nanti biasanya kita akan kerjasama dengan dokter bedah. Seperti itu. Tapi ketika sudah ada penyumbatan dan juga ingin dilakukan pembedahan, itu tentunya juga lebih rumit lagi ya dokter ya? Nah, banget. Makanya jadi memang sebelum terjadi seperti itu bisa dicegah, ya kan? Terus kemudian kita harus mengenali penyebab utamanya apa, ya, itu yang kemudian kita atasi gitu. Karena limfaedem itu kan kita bisa melihat bengkaknya itu beda gitu ya dengan bengkak karena sakit jantung ya, jelas ya. Jadi bengkaknya itu kalau dipencet itu dia nggak dekok gitu. Kalau dekok itu apa ya maksudnya? Jadi nggak masuk gitu. Jadi tetap bengkak, tetap bengkak. Terus kemudian bagian jempol kakinya itu, kalau di kaki ya, kalau kena di kaki, jempolnya itu nggak bisa dicubit. Nah, jadi dia bengkak, betul-betul mengeras ya, gitu. Jadi seperti itu. Baik. Nah, dokter, ini kita nanti juga akan mengetahui terlebih dahulu ini terkait dengan data penyakit ataupun data kasus filariasis di Indonesia. Karena kan tadi sudah sempat disebutkan nih bahwa kebanyakan ini di daerah timur. Nah, seperti apa kira-kira datanya? Nah, kita akan simak terlebih dahulu informasi yang berikut ini terkait data filariasis di Indonesia. Penyakit filariasis disebabkan oleh cacing filaria yang hidup di dalam tubuh manusia. Cacing ini berukuran sangat kecil yang menyerupai benang. Kasus filariasis di Indonesia disebabkan oleh 3 orang cacing, yakni Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Cacing ini dapat hidup dari 4-6 tahun dalam saluran bening.
Cacing ini dapat berkembang biak dalam tubuh dan menghasilkan jutaan anak cacing dan ikut beredar dalam darah. Saat seseorang terinfeksi cacing filaria untuk pertama kalinya, akan muncul demam berulang antara 3 sampai 5 hari. Demam akan hilang saat penderita beristirahat dan akan muncul lagi saat penderita bekerja berat, dan demam akan sembuh sendiri tanpa diobati. Tidak semua kaki gajah memiliki gejala yang sama, tapi dalam tubuhnya terdapat cacing filaria. Tanda penyakit filariasis kronis adalah terjadinya pembekakan getah bening tanpa ada luka di daerah lipatan paha, ketiak yang tampak kemerahan, panas, dan sakit. Radang saluran getah bening yang terasa panas dan sakit yang menjalar dari ujung pangkal ke arah ujung kaki, atau lengan, dan air kencing seperti susu karena mengandung lemak dan kadang-kadang disertai darah, sukar kencing dan kelelahan tubuh, dan juga kehilangan berat badan. Penyakit ini ditularkan dari seseorang yang dalam darahnya terdapat bakal larva cacing kepada orang lain yang melalui gigitan nyamuk. Pada saat nyamuk menggigit orang tersebut, bakal larva cacing ikut terhisap dan masuk ke dalam badan nyamuk. Di dalam tubuh nyamuk, bakal larva menjadi larva sekitar 1 sampai 2 minggu. Saat nyamuk yang terinfeksi menghisap darah orang sehat, maka larva di dalam tubuh nyamuk akan menempel di dalam tubuh manusia dan masuk ke dalam tubuh dan berpindah ke bagian kelenjar bening dan tumbuh dewasa menjadi cacing filaria. Nama saya Dr. Marhum Mustafa. Saya bertugas di UPT Puskesmas Palian. Ibu Mingkem ya. Ya, ini saya ketemu pertama pada saat tahun 2022 ketika ada vaksin massal di Puskesmas, kurang lebih 8 bulan yang lalu. 8 bulan yang lalu, kurang lebih bulan Agustus September kalau nggak salah ya. Itu ketika akan terjadi vaksin di Puskesmas, kemudian pasien datang. Pada saat itu ibunya tuh agak pusing, terus capek karena nunggu vaksin yang lama. Terus saya suruh sendirikan di meja tersendiri. Setelah dia duduk di meja tersendiri, jelalas kurang lebih saya tuh jalan di samping ibunya. Tidak sengaja lihat kakinya, kok kakinya besar sebelah gitu. Akhirnya saya periksa, saya cek, kemudian saya curiga, oh jangan-jangan ini filariasis ya, kayak gajah ya. Akhirnya keesokan harinya saya minta tolong untuk yang mengantar untuk pergi ke puskesmas untuk saya cek lab, saya kasih obat dulu, sama saya berikan rujukan ke RSUD Wonosari seperti itu. Jadi karena filariasis ini adalah kasus outbreak ya, kasus pertama setelah beberapa puluh tahun terakhir kita bebas dari filariasis. Terakhir kali filariasis ditemukan di Gunung Kidul itu di Kecamatan Pelayan kurang lebih 30-40 tahun yang lalu. Kemudian kita ketemu lagi, akhirnya kita rujuk ke RSUD Wonosari untuk dilakukan tindakan cek lab hapusan darah tipis tebal. Tetapi karena pada saat itu di RSUD Wonosari tidak bisa melakukan hapusan cek darah tipis tebal, akhirnya kita ke PLK ya, dibantu oleh Dinas Kabupaten untuk mengambil sampelnya di rumah. Dan tidak hanya ibu yang kita ambil sampelnya, jadi kita mengambil sampel kurang lebih 25 sampai 50 pasien yang ada di sekitar rumah ibu. Itu dilakukan pada kurang lebih jam 12 malam sampai jam 2 malam dini hari seperti itu. Habis itu setelah kita cek sampel, saya konsultasikan kepada dokter spesialis penyakit dalamnya, akhirnya dapat obat. Obatnya ada beberapa macam, salah satunya adalah DEC, dietilkarbamazin. Karena ya outbreak dan kita nggak pernah dapat pasien seperti ini, akhirnya kita minta bantuan ke dinas provinsi untuk mencarikan obatnya. Dan akhirnya alhamdulillah sampun diunjuk gitu, akhirnya pun diunjuk kurang lebih 30-40 hari seperti itu. Oh ya, jadi filariasis ini kan penyebabnya karena nyamuk ya. Dan ternyata setelah kita baca, kita belajar lagi, ternyata dari nyamuk yang mengandung sampel cacingnya tersebut itu tidak langsung sekali digigit langsung jadi filariasis. Ternyata tidak, ternyata dia harus butuh terkena paparan yang berkali-kali dalam jangka waktu yang lama, dan nyamuknya itu harus berkembang di mana-mana. Jadi mungkin karena di sini banyak termasuk salah satu daerah yang endemik DB juga, jadi
PSN, pemberantasan sarang nyamuk adalah salah satu yang kita sarankan ke masyarakat di sini agar ya paling enggak menekan vektor dari penyakit ini. Jadi semoga ini adalah kasus yang pertama dan terakhir. Baik, tadi sudah kita simak terkait dengan data kasus filariasis di Indonesia. Dan memang betul ya Sobat Sehat bahwa yang terkena ataupun yang kasusnya tinggi ini memang daerah-daerah seperti daerah Papua ataupun juga NTT yang mana memang termasuk daerah yang endemis tadi. Nah, ini kita akan lanjutkan lagi bersama dengan Dr. Alim dan juga Dr. Rina. Kalau sekarang kita akan mencoba terkait dengan upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat, itu sebetulnya bisa dimulai dari mana ya Dr. Alim? Mungkin tadi kita bedakan dulu ya daerahnya endemis atau tidak. Kalau misalnya di daerah endemis kan ada program pencegahan obat massal itu, berarti perlu berpartisipasi mengkonsumsi obatnya tersebut. Kemudian itu dari sisi pencegahan yang pertama, kemudian yang berikutnya juga hidup bersih sehat. Jadi intinya mencegah terkena gigitan. Jadi karena ini nyamuknya banyak sekali macamnya, jadi kegiatan-kegiatan PHBS atau hidup bersih dan sehat, jadi seperti 3M itu yang seperti di demam berdarah, kemudian mungkin diventilasi atau jendelanya dipasang kasa, pakai repelen atau lotion anti nyamuk, kemudian pakai kelambu ataupun pakaian-pakaian lengan panjang saat beraktivitas di luar, mungkin seperti itu. Mungkin kalau dari Dokter Rina mau ditambahkan begitu Dok terkait untuk pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Oke. Jadi kalau ini karena hubungannya dengan vektor. Hubungannya dengan vektor, jadi yang pertama adalah kita kontrol vektornya. Kontrol vektor itu bagaimana agar tidak ada nyamuk yang menggigit gitu kan. Otomatis berarti kita menghindarkan dari tempat-tempat pembiakan dari nyamuknya. Jadi air-air yang menggenang, sama ya kayak tempat-tempat yang bisa menyimpan air, baju-baju yang bergelantungan, nah itu harus dihilangkan. Bukan dihilangkan bajunya, tapi jangan ada baju-baju yang kemudian bisa menjadi tempat nyamuk bersembunyi gitu ya. Jadi benar harus ini. Terus juga misalnya ada tanaman atau daerah-daerah yang misalnya kayak di daerah persawahan seperti itu ya. Jadi memang kita harus memastikan agar airnya itu tidak menggenang. Jadi harus bisa mengalir gitu. Ataupun kalau memang ada tempat yang harus menggenang, misalnya kayak kolam, itu kan nggak mungkin ngalir terus gitu, misalnya harus menggenang, ya kita berikan predator biologisnya, misalnya ikan atau apa yang kemudian bisa memakan jentik-jentik itu agar tidak menjadi nyamuk seperti itu. Itu kontrol vektor. Kemudian juga kita menggiatkan menghindarkan misalnya ya kayak tadi sudah disampaikan untuk penggunaan anti nyamuk, terus kelambu boleh, net itu yang untuk jaring untuk anti nyamuk. Bahkan kayak mirip sebenarnya seperti nyamuk malaria ya, karena memang pembawanya juga bisa nyamuk malaria. Jadi kalau di daerah pedesaan ya ini filaria ini bisa memilih antara pedesa dan kota. Kalau pedesaan dia pakai Anopheles, kalau kota itu Aedes. Jadi dia dan Culex ya, karena memang itu nyamuk rumah, nyamuk yang sering masuk ke rumah. Nah, sehingga memang untuk menghindarkan itu dari gigitan nyamuk, pakai repelen, pakai kelambu, pakai mungkin kalau di daerah kita lihat habitnya nyamuk, kalau di Anopheles itu dia sukanya malam hari, berarti kalau keluar malam hari harus pakai repelen atau pakai lengan panjang tadi. Kalau di kota kan dia nyamuknya gigitnya pagi, ya berarti kan pagi hari itu harus dalam kondisi aware. Jadi tidak mungkin biar tidak tergigit gitu. Nah terus yang kedua kontrol parasitnya. Jadi parasit itu kalau memang ada di masyarakat, nah itu yang harus dimonitor, jangan sampai kemudian menyebarkan gitu ya, karena memang ini penyakit tahunan tadi. Terus kemudian kalau memang
ada banyak kondisi yang di masyarakat banyak, makanya kita perlu memberikan istilahnya untuk tindakan pemberian obat tadi ya, pemberian obat massal dan dimonitor sampai selama 5 tahun. Biasanya itu dari umur 2 tahun sampai 70 tahun akan diberikan obat tersebut untuk menghilangkan parasitnya. Terus yang ketiga ya otomatis kebijakan dari ini ya pemerintah untuk memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang gejala dan memberikan akses ya, termasuk misalnya mungkin di puskesmas bisa diberikan alat ceknya dan sebagainya, atau untuk deteksi dini ya. Kalau ada gejala seperti ini, kalau di rumah sakit kan dia sudah tahapannya sudah rujukan. Jadi di awal itu di primary health care-nya itu harus diberikan semacam pengetahuan ulang, walaupun mungkin udah pernah tapi mungkin karena kasusnya jarang jadi lupa misalnya seperti itu. Jadi di review, diulang dan sebagainya. Mungkin itu yang bisa dilakukan. Nah, kemudian juga ketika memang ternyata di dekat rumah kita atau mungkin di sekitar kita ada pasien yang menderita filariasis atau juga udah sampai yang kakinya bengkak begitu, Dok. Apakah kemudian kita harus istilahnya menghindari dari orang tersebut atau tidak masalah sebetulnya kita berinteraksi, Dokter Alin? Tidak masalah, karena asal tidak digigit nyamuknya sebenarnya tidak bisa menular langsung manusia ke manusia. Jadi harus lewat nyamuknya tadi dulu. Nah, berarti kalau misalnya ada pasien di suatu daerah, berarti kita juga sudah harus mewaspadai apakah kemudian di daerah itu nyamuk-nyamuknya begitu ya, Dok ya. Apakah kemudian juga membawa parasit dari filaria tadi begitu ya. Oke. Dan kemudian kalau dari pemerintah sendiri untuk sampai saat ini, untuk kemudian yang daerah-daerah yang tidak termasuk daerah endemi begitu, apakah juga ada upaya ataupun juga ada program untuk kemudian melakukan pencegahan begitu? Untuk pencegahannya mungkin karena sama-sama penyakit yang ditularkan oleh nyamuk gitu ya, mungkin pencegahan umumnya seperti promosi kesehatan seperti, kemudian mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu ya, mungkin seperti sosialisasi seperti ini, seperti itu mungkin. Dan kalau untuk yang POPM tadi memang ditujukan untuk daerah yang sudah termasuk daerah endemis begitu ya, Dok ya. Nah, kategori wilayah yang sudah masuk ke dalam wilayah endemis itu yang kemudian kasusnya sampai berapa ini, Dok? Dikatakan endemis itu biasanya ada batas jumlah kasusnya, atau biasanya nanti kalau misalkan ada pasien yang filaria seperti itu kan nanti dilakukan pelacakan ya. Pelacakan di daerahnya itu berapa orang yang kadar mikrofilarianya tadi terdeteksi atau lebih dari batasnya berapa, baru nanti dikatakan endemis gitu. Untuk daerahnya biasanya dikatakannya atau dihitungnya itu sebagai suatu kabupaten gitu ya. Jadi masih ada sekitar 200 lebih ya, 200 kabupaten atau lebih gitu. Tapi memang sejak POPM yang kasusnya dari 14 ribuan di tahun 2014 sampai 2021 tadi sudah turun jadi sekitar 9 ribu. Turunnya juga cukup banyak ya. Banyak, tapi memang masih ada, kan seharusnya 2020 targetnya eliminasi. Ya, ini udah telat. Tapi tentunya masih terus dilakukan upaya POPM tadi, dan juga untuk kasusnya sendiri ini kalau di DIY berarti ini sudah, karena DIY bukan tergolong yang daerah endemis, hampir tidak ada begitu ya, Dok ya? Ya, kalau di datanya Menkes itu Jogja itu nggak masuk dalam. Alhamdulillah. Tapi memang kita tetap waspada. Bisa jadi bisa terjadi reinfeksi atau infeksi ulangan atau pas karena mobilisasi orang. Kan? Betul. Nah, sehingga memang kalau kategori menentukan satu daerah itu sudah eliminasi itu memang ada 11 indikator. 11, jadi nggak cuma, jadi kayak contohnya kayak angka parasitnya berapa, API ya, angka parasit indeksnya berapa orang di daerah tersebut yang punya parasitnya gitu. Dari dipresentasikan dengan jumlah penduduk. Terus berapa yang positif, yang benar-benar positif. Ya, artinya
yang mengalami, kalau di sini kan dia mengalami komplikasinya kan kecacatan itu berapa banyak. Nah seperti itu parameternya udah 11, banyak banget. Ada banyak. Nah itu untuk menentukan kapan sebuah daerah itu disebut bebas dari filarias. Dan ini kalau DIY sendiri sudah masuk yang eliminasi begitu ya, Dok? Eliminasi. Oke. Nah, Kalau daerah yang lain yang belum. yang belum. Tapi ini tentunya karena tadi memang penyakitnya begitu ya, Sobat Sehat, kita bisa kemudian mendapatkan itu yang namanya tadi istilahnya parasitnya itu karena dari mobilitas orang-orang. Nah ini juga perlu diwaspadai. Kemudian apakah ada yang namanya vaksin ataupun juga imunisasi begitu dokter untuk penyakit filariasis sendiri? Kalau filariasis ini belum ada vaksinnya. Baik, tapi tentunya kalau dari untuk mencegah ataupun juga agar kita untuk daya tahan tubuhnya tetap kuat, itu sebaiknya kalau untuk masyarakat sendiri harus mengupayakan apa saja ini, Dok? Sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat tadi ya, menjaga kebersihan, kemudian konsumsi makanan-makanan yang bergizi seperti itu. Kalau di daerah endemis ya tadi pencegahannya pakai POPM tadi. Oke, berarti kalau untuk daerah endemis sendiri pakai POPM, kalau yang tidak di daerah endemis ini perilaku hidup bersih dan sehat harus kemudian digalakan terus begitu. Ada beberapa pertanyaan dari Sobat Sehat, nah tentunya tidak lengkap kalau tidak kita jawab ya dokter ya, agar bisa istilahnya memuaskan rasa penasaran dari Sobat Sehat terkait dengan penyakit filariasis. Ini dari Sobat Sehat di Bantul, ada Ibu Triwidiati bertanya terkait dengan kalau kita terkena penyakit filariasis, tapi kita memiliki penyakit lain seperti contohnya diabetes atau penyakit lainnya. Nah itu sebetulnya nanti apakah kemudian berpengaruh atau kemudian penyakit yang sebelumnya sudah kita miliki akan menjadi lebih parah begitu dokter? Dari dokter Alin mungkin. Ya tentunya saling berkaitan ya, karena tanpa filariasis saja sudah ada penyakitnya, sehingga jika ditambah parasit tentunya berpengaruh ya, mungkin dari penyembuhan dari filariasisnya sendiri, kemudian tentunya filariasisnya akan memperberat penyakit yang sudah ada misalnya diabetesnya. Kemudian pada penderita diabetes kan juga mudah terinfeksi karena pertahanan imunnya menurun ya, maksudnya dibandingkan dengan orang yang tidak diabetes ada penurunan fungsi imun sehingga lebih mudah terinfeksi. Nah itu yang perlu diperhatikan juga nantinya. Apalagi kalau terkait dengan tadi di kulit kemudian sudah terjadi bengkak dan juga kemudian kulitnya mengeras dan lain sebagainya, itu kalau terkena luka begitu nanti juga bagaimana ini dok? Ya mungkin tanpa filariasis sendiri juga sudah sulit begitu ya. Ditambah dengan filariasis itu nanti juga akan kemudian semakin sulit untuk sembuh begitu. Ya mungkin perlu lebih ekstra usahanya untuk mengobatinya. Oke, dan kemudian juga ini kalau dari tadi di Bantul kita berpindah ke Sleman ini. Ada dari Bapak Bambang ini bertanya, kalau yang sudah terlanjur bengkak, kemudian kulitnya juga tekstur di kulitnya pun juga sudah kemudian mengeras dan juga berubah, apakah ada kemungkinan untuk bisa kembali normal? Dari Dokter Ina? Jadi kalau sudah terlanjur seperti itu kan bisa dilakukan tindakan pembedahan, tapi pembedahannya pun akan mempertimbangkan segala sisi ya. Artinya bisa nggak ini masih bisa bisa jadi balik seperti semula atau enggak, tingkat keberhasilannya berapa persen gitu. Ini kayak bedah plastik ya, jadi dia di rekonstruksi lagi untuk. Tapi kalau udah terlanjur rusak kelenjar limfanya, sudah berat ya kerusakannya, jadi kita memang tidak mungkin lagi untuk melakukan pembedahan seperti itu. Jadi ya akan terus seperti itu, paling diantisipasi agar tidak terjadi infeksi di kulitnya yang membuat infeksi itu kan karena tidak terawat ya biasanya, karena kulitnya kan tebal, terus kemudian tidak memiliki kelenturan, nah, sehingga harus diberikan semacam obat untuk membuat tidak semakin berat, tidak semakin berat dan ada infeksinya itu. Tapi kalau masih bisa dilakukan tindakan, ya akan dilakukan tindakan biasanya seperti itu.
Dilakukan Tapi tindakannya berarti kalau yang udah bengkaknya belum parah belum begitu. parah dan belum ada kerusakan. Mhm. Jadi kalau udah ada kerusakan kan, kerusakan yang parah maksudnya kan ada persentasenya kerusakannya. Kalau misalnya kerusakannya sangat parah nanti ya nggak ada gunanya juga. Dibenerin terus nanti gitu lagi gitu. Baik. Iya. Jadi memang kalau untuk dilakukannya pembedahan itu memang kemungkinannya untuk sembuh pun juga sangat kecil begitu ya. Iya, Oke. seperti itu. Baik, dan kemudian kalau ternyata ini istilahnya masih ingin dilakukan pembedahan ataupun juga ingin dikembalikan agar bisa kembali seperti semula begitu, karena sudah terlanjur susah begitu ya dokter ya Udah untuk rusak. dilakukan. Itu berarti untuk penanganannya lebih lanjut, berarti untuk kedepannya ini pasien memang tetap akan seperti itu begitu dokter. Iya, paling diantisipasi agar tidak terjadi infeksi aja. Oke. Dan kemudian kalau sampai sejauh ini kasus yang paling parah itu sebetulnya filariasis bisa sampai seperti apa dok? Paling parahnya begitu? Kalau paling parah sepertinya bisa kayak kebutaan, itu bisa kalau pada kasus filariasis yang di mata ya. Tapi nggak ada di Indonesia. Indonesia itu kan kayak apa namanya? Banyaknya sih memang filariasis yang strain yang tadi, Ceria sama Brugia malai ini dia menimbulkan kerusakannya itu di limfatik ya, di kelenjar di kelenjar getah beningnya. Tapi kalau yang sifatnya di ya, kayak cacing loa-loa itu ya yang bisa di mata gitu, dia bisa menimbulkan, kalau terlalu banyak bisa menimbulkan kebutaan juga. Tapi nggak ada sih di Indonesia, alhamdulillahnya nggak sampai kayak gitu. Cuman ya yang di kita paling banyak kaki gajah ini. Kaki gajah yang nyerangnya yang di kelenjar limfanya. Oke. Kalau untuk kaki gajah sendiri ataupun juga pasien yang kemudian mengalami pembengkakan di bagian-bagian tertentu kaki ataupun yang lainnya, itu kalau untuk pengobatannya sendiri selama kurun waktu mungkin sampai seterusnya begitu ya. Itu pengobatannya seperti apa sih dokter? Apakah kemudian obatnya yang obat diminum ataukah kemudian salep atau yang bagaimana ini dokter? Ada obat minumnya, sebenarnya masih bervariasi ya, maksudnya ada beberapa pedoman untuk pengobatannya ini, tapi biasanya diminum itu dalam jangka tidak sampai sebulan. Kalau misalkan pengobatannya nanti kan tergantung dari obatnya apakah mau pakai yang DEC tadi, apa mau pakai albendazole atau dikombinasi atau pakai antibiotik yang doxycycline. Itu ada beberapa guideline-nya, tapi biasanya waktunya tidak terlalu lama, tidak seperti TBC yang sampai 6 atau 9 bulan, seperti lebih singkat. Hanya memang filariasis ini meskipun nanti cacingnya itu sudah mati, kerusakannya itu tidak kembali gitu. Jadi dia menetap. Nah, itu yang Menyumbat. memang ya Oke. memang menyebabkan masalah ya, karena nanti menimbulkan morbiditas, ada gangguan nanti dalam kegiatan sehari-hari, kemudian dalam ya seperti itu. Nah, nanti mungkin yang bisa dilakukan selain tadi menjaga kebersihan, jadi mungkin dibasuh seperti itu, dibersihkan dengan benar, teliti seperti itu ya, untuk sela-sela jarinya atau lipatan-lipatannya, karena kadang di kaki itu bisa timbul lekukan yang agak dalam antara pergelangan kaki. Nah, itu yang tempat sering terinfeksi di sana. Itu juga mungkin diberikan penyangga seperti itu. Jadi misalkan duduk atau saat berbaring itu dikasih sangga, jadi tidak menggantung sehingga nanti tidak tambah bengkak di bawah seperti itu. Kemudian mungkin ada gerakan-gerakan senam tertentu ya untuk mengurangi bengkaknya atau fisioterapi seperti itu. Mungkin yang bisa dilakukan sementara itu. Nah, ini terkait dengan jawaban dari Dokter Alin, ini sepertinya ada sobat sehat yang juga kemudian penasaran untuk yang pasien yang memang kakinya ini sudah terlanjur bengkak, apakah disarankan untuk tetap rutin bergerak ataupun juga tadi olahraga begitu ya, atau justru sebetulnya mobilitasnya dikurangi agar kakinya tidak semakin parah? Nah, kalau tidak bergerak sama sekali, karena sifatnya kan bengkaknya itu karena cairan ya, dia akan mengikuti gravitasi. Jadi kalau misalnya tidak bergerak, dia akan semakin bengkak. Jadi bergeraknya memang ada gerakan-gerakan, jadi bukan yang gerakan ekstrim gitu ya, tetap ada gerakan-gerakan kecil yang bisa dilakukan seperti itu. Ada senamnya itu. Senamnya. Jadi memang kemudian tidak dibiarkan diam saja, bahkan tadi sampai kemudian dia harus diberi penyangga begitu ya dokter ya? Ya, misalnya duduk digantung atau tidur dikasih bantal untuk kakinya yang Ganjel. bengkak itu. Seperti itu.
Baik, dan ini juga ada lagi dari Sobat Sehat ingin bertanya, kalau untuk yang pasien yang memang kemudian ketika sudah mengalami pembengkakan, otomatis biasanya pasien ini sudah tidak bisa bekerja ataupun juga mobilitasnya terhambat. Apakah kemudian dari pemerintah juga kemudian mengadakan ataupun juga menyelenggarakan program untuk kemudian pasien-pasien ini tetap bisa produktif? Ini tadi pertanyaan dari sahabat Agus, dari Sobat Sehat Agus di Condong Catur. Kalau program pemerintah mungkin ini ya kayak rehabilitasi ya, seperti itu ya. Jadi direhabilitasi. Sebenarnya kalau untuk kayak gini kan jatuhnya sudah cacat. Ya, jadi mungkin saya rasa banyak ya program pemerintah yang untuk teman-teman atau pasien-pasien yang mengalami handicap ini, yang keterbatasan, yang khusus ya untuk tidak hanya khusus untuk orang yang dengan filariasis, tapi juga penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kecacatan. Nah, jadi dia secara umum yang memang cacat itu dia bisa ada pemberdayaan atau rehabilitasi untuk bisa berkembang secara ekonomi ya, tidak ketergantungan dengan orang lain seperti itu. Sama kayak pasien-pasien lain yang mengalami sakit yang kemudian menyebabkan cacat seperti itu. Baik, karena memang ketika sudah terjadi pembengkakan dan juga tadi ya Dok ya, untuk melakukan pembedahan itu juga sulit begitu untuk kemudian diusahakan. Baik, nah ini sudah komplit juga, sudah terjawab pertanyaan dari Sobat Sehat terkait dengan permasalahan filariasis ini. Nah kalau dari Dokter Alin begitu, mungkin bisa dikuatkan kembali untuk Sobat Sehat di rumah agar nantinya bisa mencegah ataupun juga menghindari yang namanya penyakit filariasis ini, Dokter. Mungkin yang pertama kan kita sudah membahas mengenai filariasis. Mungkin nanti kalau misalkan ada waktu mungkin bisa melakukan sosialisasi atau mungkin ngomong-ngomong sehingga semakin banyak yang tahu tentang filariasis ini, sehingga kalau kita sudah tahu filariasis itu apa, cara pencegahannya apa, tanda-tandanya seperti apa, kemudian kita bisa melakukannya nanti. Dan tadi upaya-upayanya bisa melalui perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian juga pola makan juga berarti juga harus bisa di ini ya Dok ya. Untuk semuanya. Baik. Dan kalau dari Dokter Rina ini Dokter, agar nantinya juga Sobat Sehat pun bisa mengetahui kalau di lingkungan rumahnya kemudian kok ada orang yang terkena filariasis, ataupun juga agar misalnya kita bermobilitas ke daerah-daerah tadi untuk bisa mencegah begitu Dokter. Ya, tadi karena kita ngomongnya sama faktor, maka otomatis kita harus mencegah. Jangan sampai tergigit ya, mencegah tergigit. Nah, terus yang kedua juga untuk orang-orang yang dengan filariasis ini, kita jangan melakukan stigma. Karena ini kan juga penyakit infeksi, siapapun bisa terkena, tapi kita bisa melakukan mengedukasi untuk bagaimana cara agar lingkungan kita tidak tertular gitu ya. Jadi harus bersih, harus menghilangkan sarang-sarang nyamuk. Terus kemudian pasien yang sakit itu kita edukasi untuk berobat ya. Siapa tahu kalau memang dia masih ada parasit yang aktif di dalam tubuhnya, ini bisa diobati ya, untuk mencegah agar tidak terjadi tumpukan atau parasit yang mati yang begitu banyak ya. Jadi kita bisa edukasi untuk dia berobat seperti itu. Terus yang kemudian juga meningkatkan ketahanan tubuh ya. Nah, parasit ini kan sama seperti infeksi yang lain. Kalau daya tahan tubuhnya bagus, kemudian dengan makan yang sehat ya, makan sehat, terus seimbang, gizi seimbang, kemudian dengan olahraga, dengan istirahat yang cukup, terus sehingga daya tahan tubuhnya akan baik seperti itu. Baik, terima kasih banyak ini Dokter Rina dan juga Dokter Alin atas informasinya, ilmunya, dan juga terkait dengan bagaimana kemudian Sobat Sehat bisa melakukan upaya pencegahan dan juga meningkatkan imun tubuh begitu ya Dokter ya, agar kemudian bisa terhindar dari penyakit filariasis. Sekali lagi terima kasih banyak Ya, Dokter Rina sama-sama. dan juga Dokter Alin.
Mungkin di lain waktu kita akan membahas terkait dengan penyakit-penyakit lainnya agar masyarakat pun juga tetap bisa hidup sehat dan juga hidup dengan nyaman dan juga tenang. Terima kasih banyak dokter. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Sobat Sehat terkait dengan penyakit filariasis atau kaki gajah. Sudah disebutkan bagaimana kemudian kita bisa melakukan pencegahan dan juga bagaimana Sobat Sehat nantinya bisa mengetahui terkait dengan gejala-gejala penyakit filariasis dan juga apa yang harus dilakukan ketika sudah menemukan gejala-gejala tersebut. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Sobat Sehat yang juga kemudian sudah menyimak Discuss kali ini. Nantikan Discuss selanjutnya, Discuss yakni podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dipersembahkan untuk Anda sebagai upaya promosi, sosialisasi, dan edukasi terkait berbagai macam permasalahan kesehatan ataupun juga layanan kesehatan. Saya Zahra Khairunisa beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Pemerintah Indonesia bertekad mewujudkan Indonesia bebas dari penyakit kaki gajah atau filariasis. Upaya pengendalian kaki gajah di Indonesia dimulai sejak tahun 1970. Tahun 2002, Indonesia telah memulai tahap akselerasi untuk mempercepat pencapaian pengendalian filariasis di Indonesia. Salah satu upayanya melalui pemberian obat pencegahan massal atau POPM. Hal tersebut untuk memutus mata rantai penularan filariasis dan tertuang dalam melalui Permenkes nomor 94 tahun 2014. Strategi lain yang diupayakan adalah dengan mencuci bagian tubuh yang bengkak dengan air bersih dan sabun. Beri salep antibiotik atau anti jamur sesuai indikasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah dan membatasi kecacatan dengan penata laksanaan kasus filariasis. Upaya pencegahan tersebut juga dapat dilakukan oleh masyarakat. Salah satunya adalah dengan menggunakan kelambu saat tidur serta menutup ventilasi rumah dengan kawat kasa. Menggunakan obat nyamuk semprot atau bakar untuk mengusir nyamuk dan menggunakan alat pelindung diri atau obat oles anti nyamuk. Masyarakat juga penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, menghilangkan tempat perindukan nyamuk, menimbun, mengeringkan atau mengalirkan air yang tergenang, dan minum obat pencegahan filariasis secara teratur. Discuss, podcast bersama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.